Halo semuanya, hari ini kita belajar karya ilmiah remaja. Untuk karya ilmiah remaja kali ini, kita akan membahas tentang bab 1 pendahuluan. Apa aja sih yang ada dan harus ada di bab 1 pendahuluan? Yang wajib ada di bagian bab 1 adalah latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian ini sama dengan manfaat penelitian. Kemudian nanti yang ada di bab 2 ialah tinjauan pustaka, kerangka berpikir dan hipotesis. Nah, yang ada di bab 3 yaitu metode penelitian, sistematika penulisan, jadwal pelaksanaan penelitian, dan nanti ada di bagian terakhir adalah daftar pustaka. Kita akan masuk ke judul penelitian. Judul penelitian hendaknya menyatakan dengan cermat dan padat permasalahan serta bentuk tindakan yang dilakukan peneliti. Rumusan judul hendaknya singkat, spesifik, jelas, dan sederhana, dan kalau bisa menggunakan bahasa ilmiah. Yang kedua, latar belakang penelitian. Pada bagian ini menguraikan kesenjangan antara apa yang seharusnya dan apa yang terjadi di lapangan. Hendaknya diuraikan pentingnya penanganan masalah yang diajukan. Jadi, latar belakang masalah ini ketika peneliti melihat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itu menjadi masalah. Perlu disampaikan fakta-fakta yang mendukung pengalaman peneliti selama mengajar selama meneliti melalui kajian berbagai bahan pustaka yang relevan. Kemudian boleh juga ditambahi dengan hasil penelitian terdahulu. Itu juga boleh memperkuat alasan dalam mengangkat penelitian ini begitu. Kemudian yang ketiga, identifikasi masalah. Identifikasi masalah pada umumnya mendeteksi, melacak, menjelaskan aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dengan judul penelitian atau dengan masalah atau variabel yang akan diteliti. Jadi identifikasi masalah ini harus diidentifikasi dengan baik. Peneliti perlu melakukan studi pendahuluan ke objek yang diteliti. Identifikasi masalah harus menggambarkan permasalahan yang ada dalam topik atau judul penelitian. Artinya identifikasi masalah ini harus diamati dulu nih permasalahannya yang ada, baru dituliskan dalam identifikasi masalah. Kemudian perumusan masalah. Permasalahan yang diusulkan untuk diteliti dijabarkan secara lebih rinci dalam bagian ini. Masalah hendaknya benar-benar diangkat dari masalah keseharian di lapangan dan masalah dari kajian pustaka yang memang layak dan perlu diteliti. Jadi dalam membuat suatu penelitian, masalahnya itu berasal dari kehidupan sehari-hari yang memang perlu diteliti dan masalah itu layak untuk diteliti. Nah, rumusan masalah ini sebaiknya menggunakan kalimat tanya. Boleh menggunakan apakah, boleh bagaimana, boleh mengapa. Yang jelas perumusan masalah ini dalam bentuk kalimat tanya. Yang kelima itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian hendaknya dirumuskan secara singkat dengan mendasarkan pada permasalahan yang dikemukakan. Rumusan tujuan harus taat asas dengan hakikat permasalahan yang dikemukakan. Jadi tujuan penelitian ini adalah alasan kenapa dilakukan penelitian ini, apa tujuannya begitu. Jadi harus sesuai dengan permasalahan yang ada gitu. Jadi berkaitan dengan masalah yang diteliti nih tujuannya, bukan lari dari judulnya begitu. Manfaat penelitian. Selain tujuan penelitian juga perlu diuraikan kemungkinan manfaat. Perlu dipaparkan secara spesifik keuntungan-keuntungan yang bisa didapat dari hasil penelitian yang dihasilkan bagi yang terkait. Bagian terkait ini maksudnya bagi peneliti, bagi masyarakat, dan kemukakan inovasi yang akan dihasilkan dari hasil penelitian. Jadi manfaat penelitian ini harus ada keuntungan bagi peneliti, bagi orang lain juga, dan dengan penelitian ini apa sih yang bisa dikembangkan begitu. Nah, itu aja yang harus ada di bab 1. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.